Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Ali Akbar. Saya berasal dari kelompok 2 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas, atau saya dan teman-teman saya akan membahas dan menguraikan hasil daripada observasi kami yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, pada observasi tersebut kami mengusung tema atau kami mengambil tema bagaimana mengurangi kesenjangan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, daripada efek kesenjangan tersebut, sehingga kesenjangan ini bukan hal yang harus diabaikan, tetapi harus diatasi dengan serius oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan atau mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa memusnahkan kesenjangan ini, karena kesenjangan itu sangat membunuh rakyat itu sendiri. Kesenjangan bisa menyebabkan ketimpangan atau menyebabkan munculnya berbagai kelas-kelas dalam kehidupan sosial, sehingga diharapkan daripada pemerintah mengeluarkan regulasi yang baik dan mengobservasi bagaimana kebijakan yang selama ini mereka buat seharusnya diperbaiki untuk mengurangi atau memberantas kesenjangan yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Nah, pada hasil observasi kami telah mengumpulkan informasi melalui narasumber. Kami telah mewawancarai narasumber tersebut terkait dengan kondisi ekonominya, bagaimana pendidikannya, bagaimana peran vital daripada pemerintah yang mengakibatkan kesenjangan itu terjadi. Nah, sebelum lebih lanjut ke materi-materi selanjutnya yang akan teman-teman saya sampaikan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial adalah sebuah kondisi atau fenomena di mana terjadi jurang atau perbedaan yang signifikan antar individu, kelompok maupun wilayah. Nah, terutama dalam hal mengakses sumber daya, kesempatan, dan menikmati hasil daripada pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kesenjangan itu bukan hanya bermanifestasi atau termanifestasi pada satu bentuk saja, melainkan banyak. Misal seperti yang kita tahu, kesenjangan itu hanya berupa kesenjangan sosial saja. Nah, akan tetapi banyak kesenjangan yang bermanifestasi, misalnya kesenjangan ekonomi, kesenjangan pembangunan, lalu kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, dan kesenjangan dalam mengakses teknologi. Nah, intinya kesenjangan itu atau kesenjangan sosial merujuk pada ketimpangan yang mencolok dalam pemerataan dan akses sumber daya. Nah, seperti terlihat jelas pada perbedaan kualitas hidup pada masyarakat di wilayah A dan wilayah B, karena perbedaan pembangunan atau perbedaan konsentrasi pembangunan yang menyebabkan ketimpangan antara dua wilayah tersebut, sehingga kesenjangan yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan itu sangat beragam. Misalnya ada kemiskinan, ada yang kaya dan yang miskin, dan ekonomi pun ikut merosot pada kesenjangan tersebut. Sebagai pedagang lah, terus apa aja sih yang sudah alami selama ini, kesenjangan apa aja yang sudah dapat, misal dari pendidikan, dari ekonominya itu, misal apa yang membedakan gitu dengan para pekerja kantoran gitu, hak-haknya gitu. Ya, yang jelas kita juga yang jualan kita pasti dapat ya, Asal ada apa adanya berarti. Jadi kalau tergantung berapa yang beli nanti. ya, tergantung rame sepinya. Kalau memang lama ya alhamdulillah ada lebihnya kan gitu ya. Kalau sepi ya sabar aja gitu. Jadi lanjut lagi Pak ya. Masalah apa penghasilannya ya tergantung rame. Terus nah, habis itu apa aja sih yang mempengaruhi pendapatan
sangat sih kalau kita jual es. Ada yang kelas hujan. Itu hujan yang sangat berpengaruh. Sepinya. Kadang-kadang walaupun hujan banyak hal sedangkan hujan ada yang minum, tapi yang sedang berpengaruh sekali. Dan Kalau panas ya alhamdulillah ya ada. misal ada apa enggak pengaruh dari regulasi pemerintah, misalkan sudah beli kelapa gitu kan, nah ada apa pengaruh dari pemerintah itu, misal naiknya harga, turunnya harga, apa faktor-faktor yang Kalau itu nggak ada, soalnya nggak ada sekali itu apa di pemerintah dengan sudah kelapa dengan apa kita beli di tukang penaiknya. Jadi ya soal naik harga itu jelas naik. Dan biasanya dulu kan sekian, sekarang harga sama sih. Kalau ada ekonomi yang juga kan berpengaruh juga dari harga. Gitu. Maunya sih murah. ya kalau pendapatan tidak, misal sudah punya anak, pendapatan bisa enggak dia apa dari pendapatan sendiri bisa pernah punya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Givari Jiliwantara. Saya dari kelompok 2, dan di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab ekonomi dan sosial. Kesenjangan ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks dari aspek ekonomi. Penyebab utamanya adalah distribusi sumber daya alam dan modal yang tidak merata, di mana aset dan kekayaan seringkali terkonsentrasi dan dikuasai oleh segelintir kelompok besar. Sementara mayoritas masyarakat memiliki fasilitas yang terbatas. Selain itu, faktor sosial dan diskriminasi sosial dan kualitas pendidikan yang timpang antar wilayah juga berperan besar. Kebijakan pemerintah yang belum adil dalam pemerataan kesempatan turut menjadi faktor yang memperlebar jurang kesenjangan sosial. Itu dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sini Aulia dengan NIM 105105147. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak konkret dan juga konflik sosial. Nah, kesenjangan sosial sendiri itu memiliki dampak yang nyata dan juga bisa merusak tatanan dari masyarakat. Dampak yang pertama adalah peningkatan kriminalitas. Rasa putus asa dan juga tekanan ekonomi yang ekstrim bisa memicu individu untuk melakukan tindak kriminalitas. Dampak yang kedua adalah munculnya konflik sosial. Cemburuan sosial atau bisa kita sebut sosial jealousy yang tinggi akibat jurang kekayaan masyarakat itu bisa menimbulkan ketegangan dan juga kecemburuan antar kelompok pada masyarakat. Kesenjangan seringkali berkorelasi positif dengan tingginya tingkat kejahatan pada suatu wilayah.